Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Harus ada kayak begitunya. Iya. Beberapa pendeta itu memang penting sekali bahwa ada penekanan pada huruf H. Saudara. Harus saudara. Iya. Bukan apa-apa biar pada nggak tidur. Betul. Kalau nggak ada perkara ngomong rata, datar, semuanya itu banyak yang terlena. Jadi ada logat ya, logat pendeta ya. Iya, logat pendeta ngomongnya. Gue juga kadang-kadang perhatiin nggak kalau misalnya ibu-ibu yang rambutnya tinggi-tinggi, kalau berdoa tuh, Tante-tante. tante kalau nyebut, ini bukan karena gue mau menghina Tuhan kita, tapi mereka itu menyebutnya tuh kayak Tuhan Yesus. ada gitu loh. Iya. Apakah itu menambah kekhidmatan dalam berdoa? Iya. Atau memang itu sebetulnya cultural aja, mungkin mereka mengikuti. Iya, menyebut dengan swing tuh kayaknya lebih Tuhan Yesus gitu ya. Bener-bener kayak belok gitu, ada EU baru sus. Iya. Gua- Itu mencerminkan, bukan mencerminkan suku, sebenarnya mencerminkan gereja di mana tante. Betul juga. Itu tergantung kepada gerejanya sebenarnya. Kalau nada-nada itu dan tergantung. mayoritas di gereja itu suku apa? Iya. Berarti memang pembawaan saat berdoa itu tergantung dari pendetanya juga. Tergantung ya? dari pendetanya. Terbawa ke keluarga. Iya. Yesus juga di surga dia dengar. Oh ini dari gereja ini gue tahu nih nadanya. Gitu. Dia nggak usah lihat. Dia nggak usah lihat, dia tahu. Dia Pas tahu. kesini, hai bro. Lain lagi nih dia. Benar-benar. Gor, ini gue mau tanya mengenai kolaborabu nih. Lu kan ini lagi kenceng banget nih kayaknya di TikTok lagi banyak ramai Puji Tuhan. yang ikutan ya kayak gitu ya. Itu gue lihat banyak dari Indonesia Timur juga banyak Gor. Oh banyak banget. Nah, Banyak banget. Indonesia Timur ya? banyak. Oh. Dan itu rapnya tuh dengan logat-logat Bukan kaleng-kaleng ya? bukan kaleng-kaleng Tuhan nih. 20 logat tuh. Lu katanya bapak kami. Tanah sekali tanah. Pica. Bisa sekali. Nah tapi kayaknya nggak terlalu terdengar hip hop Indonesia Timur, Indonesia Barat kayak gitu tuh sekarang tuh nggak terlalu terdengar, Gor. Gimana? Maksudnya supaya bisa teman-teman yang di daerah ini mereka punya potensi, mereka bisa berkembang tuh gimana kalau untuk hip hop sendiri? Itu juga sebenarnya pertanyaan yang gue berusaha jawab dan berusaha bukan bahwa gue yang akan menemukan solusinya, tapi kayak untuk gue belajar bersama, dan kalau gue kayak nemuin mungkin dengan cara ini berguna untuk mereka, gue pasti akan share sama teman-teman. Tapi memang kalau misalnya lu bandingin audience dari mereka yang bikin karya hip hop atau rap dari Indonesia Timur, lu lihat viewsnya di YouTube. Bandingkan dengan teman-teman yang mungkin sudah di kota besar, yang mungkin kiblatnya sangat Amerika. Bandingin aja viewsnya. It shows bahwa kalau misalnya kita berusaha mengejar Barat, ya udah mentok-mentoknya versi kita, kecuali lo memang udah di bawah afiliasi sebuah label yang punya resource begitu besar supaya lo terdengar di sana. Garis Brian misalnya Iya, langsung ke bawah iya, gitu itu kan nggak karena semata Rich Brian-nya doang, tapi memang kerjaan kolektif dari labelnya It Rising supaya akhirnya kita semua bisa ikut berbangga gitu ngeliat Rich Brian sukses. Asia dia bawanya Asia. Dia kan, multinasional, ya kan? It Rising itu kan multinasional. Tapi di saat yang sama waktu kita mungkin di kota-kota gede berusaha ngejar apa yang dibikin di Amerika, percayalah bahwa nggak ada yang salah dengan itu, tapi percayalah bahwa kalau lu mau melirik Indonesia dan lu mau liatin nih peta Indonesia segede gini, ada begitu banyak potensial, ada begitu banyak market yang bisa lu jaring kalau lu tahu gimana caranya gue mengemas diri gue untuk dinikmati sama orang seluruh Indonesia. Nah, yang paling kuat dan yang paling militan dalam support sesama karyanya itu justru gue lihat teman-teman dari Timur. Oh gitu. Iya, lagu-lagunya tuh viewsnya banyak banget. Iya. Dan gue lihat beberapa kali, ini yang gue sangat sayangkan. Beberapa kali media itu suka mengangkat artis dari Timur.
dibawa Setuju. ke ibu kota. Iya. Ditaruh di acara TV ini, ditaruh di acara TV situ. Brownies Oh, gitu diangkat-angkat lah. Gue nggak bilang yang mana. Tapi Kan yang viral-viral biasanya di sono. tapi setelah terjadi, lalu mereka kemana? Apakah mereka kembali lagi ke kehidupannya di daerah? Lalu ujung-ujungnya ada banyak curhatan dari teman-teman rapper di sana kayak orang tua mau kita jadi rapper kakak, orang tua mau kita jadi PNS. Waduh. Iya. Itu kan jadinya kayak gini, lu punya talent, lu punya audience, tapi medianya tuh kayak gatekeeper industri showbiz Indonesia itu lagi lagunya rame dibawa ke Jakarta. Ditempelin sana sini, tapi begitu udah selesai nggak ada yang mikir kayak kita harus ngapain nih supaya teman-teman yang di timur ini secara kontinu tuh berkarya, berdampak dan juga efektif untuk mereka bisa jadikan ini benar-benar penghidupan mereka. Padahal marketnya, audiensnya itu besar banget. Lu kalau lihat Indonesia nih dari ujung ke ujung kita tuh luas banget. Problemnya kita tuh antar pulau, jadi lompat Iya. Itu agak susah gitu. Tapi dengan adanya ya yang seperti lu bilang tadi, misalkan lu di Papua, lu punya potensi, lu punya media sendiri, gali aja di sekitar. Iya, daripada lu pasar marketnya situ aja nggak masalah ya. Daripada cuma sekedar ngeliat kayak oh yang rame itu video klip yang kayak begini, lifestyle-nya. Terus rame-rame lah ke arah situ. Ramenya, minumannya, pokoknya kita barat banget. Nggak apa-apa, gue juga pernah sering terjebak kayak keren banget ya kalau bisa kayak gitu. Tapi gue sadar kalau lo mau ngelihat potensi lo dan local virtue, kebajikan lokal yang bisa lo angkat, audiens pertama yang akan support lo adalah orang-orang lo sendiri. Dan lo bisa bangun sebuah industri yang lebih kuat di daerah lo. Sampai nantinya lo nggak pusing dengan Jawa, lo nggak pusing dengan Jakarta, lo nggak pusing dengan Amerika. Lo bisa selalu berkarya dan lo udah punya audiens. Dan kedepannya begitu Indonesia makin maju, infrastruktur di daerah makin meningkat, infrastruktur showbiz juga meningkat. Kalian udah tahu pegangannya harus ngapain. Di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Menarik. Sebenarnya gini juga, Tuhan itu kan selalu memulai dari identitas. Makanya satu kali dia coba lempar pertanyaan, menurut lu pada gue ini siapa? Itu kan bahasa mencari identitas. Itu dia. Siapa menurut lu? Coba keluarin semua bank pengetahuan lu tentang gue. Gue ini siapa? Ayo kita bicara soal identitas. Selalu dimulai dari pertanyaan dan keresahan. Perlu orang-orang mulai jawab, engkau adalah Yeremia, engkau adalah nabi ini, nabi itu, nabi itu. Nah, ada satu yang menjawab, Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah, terus Yesus berkata gini, loh itu bukan ngomong, itu bukan kamu yang ngomong, itu dinyatakan. Lalu Yesus mulai menyatakan, mengeluarkan identitas Petrus. Kamu adalah Petrus. Dan di atas batu karangan, baru dia membangun. Jadi orang gak bisa bangun apapun sebenarnya, kalau tidak memahami identitas original message itu. Industri membungkam gairah ke situ supaya bisa memanfaatkan untuk keuntungan. Itu salah satu dark side-nya industri. Tapi kerohanian mendorong kita. Tapi gini, kita pun mengalami degradasi dalam perjalanan kekristenan menurut gua. Kekristenan akhir-akhir ini juga banyak kehilangan identitas. Kita Indonesia NKRI, tapi kita berkiblat kekristenan kita dengan Australia, dengan Amerika, dengan Korea. Contoh, kata pastor kan 20 tahun nggak ada. Adanya pastor Katolik doang. Iya, itu bukan kalimat kearifan lokal. Iya kan? Bukan PS. Bukan. Ya, Dulu tim musik di Australia Haleluya komplit. Kita juga ngikut. Padahal kita punya batik, kita punya angklung, kita punya ini, ya kan? Lalu mereka berubah genre menjadi lebih kontemporer, kita juga ikut. Dulu di sana nggak ada lampu par, kita juga nggak ada. Sekarang ada, tanpa disadari, mungkin ada yang baik, tapi sampai disadari budaya niru itu yang menggeser kita dari original message. Nah makanya perlu orang-orang yang diurapi seperti Igor, menyampaikan pesan-pesan. Iya nggak? Berarti kita ubah. Kita jadikan ini adalah musik lagu bukit. Kenapa lagu bukit? Translate aja. Iya, mengeluarkan singa aslinya gitu. Iya. Karena itu penting kayak gini. Nggak apa-apa, gue agak panjang dikit. Yohanes itu selalu melihat Yesus sebagai anak domba Allah. Kalau tulisan-tulisannya dilihat anak domba gembala, anak domba gembala. Satu kali dalam Wahyu 5 dibawalah ke satu angle. Lalu untuk pertama kali Yohanes bilang gini, singa dari Yehuda. Dilihat gini domba, dilihat dari angle lain identitas aslinya singa dari Yehuda. Nah,
ketuhanan yang kita jalanin sebenarnya bukan untuk menjadikan kita kopian murahan orang lain. Kita unik, kita utuh, kita spesial, kita dahsyat, kita ajaib. Kalau kita nggak ada, dunia ini kehilangan satu visi yang tidak tergantikan. Mindset itu rusak karena orang bilang, "Woi, nggak ada lu 1000 yang ngantri." Di industri orang sering gitu, di pelayanan juga gitu. Lu nggak udah ngomong pelayanan, ada ribuan orang akan gantikan dalam pelayanan. Loh, realitanya kita itu tidak tergantikan, titik, tidak tergantikan. Nah, kita perlu menghadirkan Tuhan, bukan hanya untuk dapat berkat, mujizat, terobosan dan kesembuhan dan sebagainya. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan untuk memunculkan original message itu. Berupa karya, pemikiran, kontribusi, undang-undang atau apapun. Nah, disitulah sebenarnya perjalanan indah kita dengan Tuhan. Perjalanan yang paling spektakuler adalah petualangan mencari tahu siapa kita sebenarnya di mata dan di hati Tuhan. Dan menurut gua, semakin cepat seorang menemukan original message, ya semakin dekatlah dia dengan keberhasilan atau dalam sebuah pencapaian. Pencapaiannya di situ. Jadi itu Cheng-Li. Iya. Semua orang dari timur dari barat sama. Bukan tergantung yang bapaknya punya siapa, dia punya apa. Mulainya dari mana? Dari inner kita. Nah, makanya yang disampaikan pesan-pesan dari Igor ini, wow, menarik original message menjadi sebuah karya. Satu saat orang bisa belajar ke Indonesia Timur. Iya. Bangsa-bangsa datang ke Indonesia Timur. Iya. Untuk melihat original message itu yang nggak mungkin ada dan muncul di tempat-tempat lain. Iya. Gitu. Ada satu teman yang bikin satu project dance itu hip hop itu come from Papua. Itu ada yang bikin tuh, Pace Jeko. Oh iya, dia bikin sebuah pertunjukan. Dia bilang hip hop dari Papua dan dia bikin dia punya dance sendiri yang otentik gitu. Setelah dia keliling dunia, dia membuat original message dia mengenai Papua itu, gitu. Ya itu menurut gua apa yang keluar dari dalam dirinya sendiri ya. Tapi, nah ini ada sebuah pertanyaan nih. Kita kalau berbicara mengenai industri, kalau macam sudah datang ke Jakarta begitu, tuh kepala langsung tinggi. Ya Siapa suruh datang Jakarta? Datang balik lagi dong so ini. Di sini ya tuh. Nah itu bagaimana cara supaya ini kan gue tanya nanti sama Kairi sama Igor karena lu kan udah lama di industri juga kan. Bagaimana cara untuk menghilangkan pride ketika kita sudah berada di industri gitu? Kan jujur kaki aja. panjang, suka mana-mana jalan langsung. Gue jujur aja di Jakarta pun yang sudah berdomisili di sini banyak yang masih struggling Dengan itu sebagai rapper. Karena ini gue kasih tahu nih, bocoran. Budget manggung gue di Jakarta selama beberapa tahun ini dengan budget yang gue dapat dari daerah bisa lebih gede di daerah. Mungkin bukan karena nama saya Koji-nya, tapi menurut gue gini, Jakarta ini tempat lo saling berperang menciptakan sebuah tempat di mana showbiz itu eksis, klub ini, klub itu. Makanya di saat yang sama harga pun bersaing. Tapi kalau misalnya lo yang tadi gue bilang, lu bangun di daerah, saingan lu jauh lebih sedikit. Lu bisa menciptakan konsep. Jadi gini, kalau lu datang ke Jakarta, pelajari Jakarta, resapi hustle-nya, semangatnya untuk berjuang, untuk survive di tengah kesibukan penat sesak ini. Tapi semua value, semua semangat yang lu dapetin di sini, lu bawa pulang untuk bangun di daerah. Karena menurut gue, Jakarta ini memang penuh sesak. Penuh sesak. Tidak menjadi sebuah patokan bahwa karena lu sudah pernah ke Jakarta bahwa lu bisa mengangkat kepala. Gue kasih tahu nih, gue bikin kolabu Rabu, lalu kemarin gue bikin kolabu kultur di mana gue bikin challenge untuk rapper-rapper yang punya skill itu bisa dilihat. Jadi gue menggunakan platform sosial media gue. Kalau misalnya mereka ngisi di challenge gue dan mereka keren, orang pasti akan lihat. Paling banyak itu gue kirim ke daerah. Satu indikator yang bikin gue surprise adalah gini. Gue pernah mau kirim ke Nabire, ke Pulau K, ke Aceh juga pernah. Aceh tapi yang bukan kota gedenya. Itu di beberapa ekspedisi pengiriman mereka bilang, "Pak, maaf Kak, kita nggak ada cabang di situ. Boleh ke Pos Indonesia aja." Itu nunjukin gini, orang-orang yang jago skillnya ini, mereka tidak serta-merta harus ada di Jakarta untuk punya skill. Lo bisa belajar skill itu dimanapun lo mau. Dan itu yang bikin gue kenapa gue seneng banget lakukan ini.
ada banyak talenta-talenta tersebar di seluruh Indonesia, tapi nggak terekspos karena orang tuh kayak seakan-akan lu mesti ke Jakarta dulu biar lihat. Yang gue pengen lakukan adalah gimana caranya supaya mereka yang ada di pulau-pulau di pelosok ini punya chance fighting yang sama dengan gue bikin konten ini. Kalau dari Kak Yeri gimana cara mengatasi supaya kita tidak sombong kepada teman-teman yang yang kita datangin lagi gitu? Iya, jadi kan sama. Alkitab juga punya original message, betul dong. Kalau dalam sebuah kesimpulan sederhana, Christ in you, Tuhan di dalam, Dia tinggal di dalam kita. Jadi gini, ini menariknya. Waktu Tuhan tinggal di dalam kita, pertanyaannya, apakah setiap hari kita mengejar tujuan yang adalah Tuhan? Kalau ini tujuan, katakanlah Tuhan. Apakah kita kejar ini? Jawabannya tidak, karena Dia di dalam. Yang kita lakukan apa? Menyatakan tujuan yang sudah ada. Sama, kita ngejar tujuan industri di Jakarta, di Sumatera, di Sulawesi. Tujuan sejatinya sebenarnya kalau kita percaya Tuhan ada dalam kita, di dalam kita. Mau kita di Aceh, mau kita di Papua, mau kita di mana, itu akan tetap terrealisasi, itu yang pertama. Kedua, kita akan sadar bahwa bukan kita. Itu adalah kalau borabu antara Tuhan dan kita. Jadi lu jangan sombong. Iya. Kolaborasinya sekarang kan ibarat kata bukan kok yang hebat. Iya, ya kan? Kalau borabu dihilangin ya untuk kontekstual ini ya, Igornya dihilangin, orang kan sulit juga dengan kerendahan hati Igor itu kan meng-up teman-teman yang ada. Sebenarnya kolaborasi adalah itu. Gitu. Jadi kita nggak punya alasan untuk sombong karena sejatinya kita itu ada di tangan Tuhan. Dan itu lumayan jaga filter sih dimanapun kita berada. Iya, jadi apapun kesuksesan yang kita dapatkan itu karena kolaborasi sih. Betul. Ya, bukan kamu punya hebat. Bahasa Bataknya itu pride comes before fall. Hati-hati ya. Be careful. Be careful kawan. Sigaret dulu satu kawan. Di lampu itu. Gue bukan Batak tapi karena gue suka ke lampu gue dengernya begitu. Iya. Arung sigaret. Bahata. Iya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang di luar dari apa yang sudah kita obrolin. Dari Christian Javieri. Ini coba Gor. Dari Christian Javieri. 10 hari yang lalu. Oh nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Warna putih sama Nggak ada. Shalom Pak Pendeta. Bagaimana pendapat Pendeta Yeri mengenai LGBT? Ini. Siap-siap buat para reposter TikTok. Di detik sekian. Bagaimana kalau kita undang Dustin? Dan Tony Wakwau. Iya, ini akan jadi sesuatu yang menarik, apalagi kan dari satu podcaster ternama di Indonesia akhirnya kembali orang mulai memperbincangkan. Gue jalan di beberapa daerah ya. Di take down kan jadinya. Iya, di take down. Beberapa daerah ya. Jadi entah itu gereja, entah itu tempat agama lain, mulai banyak spanduk-spanduk bagaimana menghindari, bimbingan orang tua untuk menangani, dan jadi awareness-nya tuh mulai banyak. Jadi ya dalam kesempatan ini gue mengajak setiap kita sebenarnya merenungkan satu hal sederhana. Kalau kita cinta Tuhan, ya dong, kita kan pasti kan pengen cinta Tuhan. Hal yang harus kita pelajari ketika kita mengasihi itu adalah mencintai yang Tuhan cintai. Artinya dengan keberadaan atau eksistensi teman-teman LGBTQ ini, hal yang paling gampang di area kita adalah belajar mencintai yang Tuhan cintai. Tidak mengambil bagiannya Tuhan, tidak melakukan judgment, apalagi menempatkan diri lebih baik dari mereka. Gitu. Ada orang bilang gini, bro, kita tuh memang harus belajar duduk di antara orang berdosa. Loh, kita juga berdosa. Benar. Enak banget lu ngomong kayak gitu. Cuman versi dosa kita belum kelihatan aja. Iya. Jadi ada satu, nah itu makanya kita membutuhkan Tuhan untuk itu. Dan kadang-kadang dengan keberadaan teman-teman ya yang seperti itu atau yang lain juga, itu mengedukasi untuk kita ngelihat diri kita. Ada nggak yang harus kita rubah dari diri kita? Paling enggak, udah berhasil belum kita mencintai Tuhan dengan benar? Mencintai yang Tuhan cintai. Contoh nih, gue tuh sebelum nikah, gue tahu ternyata istri gue tuh nggak suka dengan ondel-ondel. Ya wajar lah, kadang-kadang orang suka
nggak suka aja gitu. Ada yang mungkin ketakutan Iya. gitu kan. Kan ada fobia kayak Fobia, orang fobia. takut badut, Iya. takut gitu-gitu. Istri gue tuh fobia. Badut. Gua nggak masalah. Tapi ya udahlah, kita berjalan dengan seiring waktu. Tugas gue sebagai seorang suami yang baik adalah menjaga radius 100 meter. Ya, itulah. Nah, satu kali kita punya anak. Lalu waktu anak gue umur 3 tahun, mulai kelihatan tuh yang dia suka dan dia nggak suka. Dan ternyata dia paling suka ondel-ondel. Sangat suka dengan ondel-ondel. Nggak tahu kenapa dia tertarik banget. Makanya kita sering ngajak kemana? Kelurahan. Karena ada ondel-ondel. Iya. Sampai dicium-cium tangannya gitu loh. Pokoknya dia sangat tertarik dengan ondel-ondel. Alhasil tanpa doa pengurapan, tanpa tumpang tangan, tanpa KKR pelepasan, istri gue nggak takut lagi sekarang. Kenapa? Karena waktu dia cinta anaknya, dia belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Di situ dia berubah. Gak lagi fobia sama ketakutan ini, tapi belajar masuk dalam sebuah level. Karena ada satu objek anaknya. Makanya kita membutuhkan objek cinta Tuhan. Supaya kita tidak memutuskan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak dalam mencintai dalam kehidupan kita ini. Arahkan pada Tuhan. Kita akan menemukan sebuah angle cinta yang bisa dilihat oleh orang buta, bahkan didengar oleh orang tuli sekalipun. Yang datangnya dari Tuhan. Tuhan itu cinta. Dia nggak datang bawa cinta. Dia adalah cinta itu sendiri. Jadi harusnya sumur cinta kita clear. Silakan berkarya dengan cinta, merubah dengan cinta dong. Gitu. Pertanyaannya, Siap. sama boneka mampang takut gak? Yang paling bisa kedut-kedut itu. Yang paling yang buat gue itu lebih nyerempet Ada solusinya. Apa tuh? Bikin anak lagi. Supaya nggak takut lagi. Tapi itu berarti kalau yang gue tangkap tidak hanya berhubungan dengan LGBTQ ya. Iya. Semua orang-orang yang hidup dengan stigma. Iya. Stigma di Coba masyarakat. deh, lihat pertanyaannya tadi coba. Gue baca lagi pertanyaannya kan. Pertanyaan simpel. Bagaimana pendapat pendeta Yeri? Pendapat mengenai LGBT berarti sebetulnya simpel banget. Kan cuma pendapat, bukan soal ini harus benar atau gimana. Iya. Kita juga bisa jawab dengan sangat simpel kayak tadi. Iya. Jawabannya adalah Pendapat lo? dicintai Tuhan. Iya. Iya. Pertanyaan simpel dengan jawaban simpel. Iya kan? Pendapatnya kita gimana? LGBT dicintai Tuhan. Iya. Belum tentu dicintai manusia. Iya. Udah tutup. Pahatap. Salam.